Baik, Ustadz tadi bisa dijelaskan nggak terkait kapan sebetulnya dimulai kristenisasi di sini? Ya, itu proses awalnya, kemudian gerakan realnya masing-masing dari perkembangan dari tahun ke tahun itu seperti apa di sini bisa diceritakan? Baik, kristenisasi di Banyumas, lebih luas ini jangkauan Kabupaten Banyumas itu memang sudah berpuluh-puluh tahun, sejak saya masih kecil. Itu dulu lebih masif, Pak. Di daerah Sumbang khususnya itu sekarang sudah sepuh-sepuh dan kebanyakan sih insaf. Balik lagi ke, jadi kita ada mualaf center di sini. Tapi di era milenial ini juga luar biasa tajamnya, kegiatan-kegiatannya lebih masif dan banyak menyasar ke tokoh-tokoh teman-teman yang milenial dan cerdas-cerdas. Mereka mulai digiring untuk beralih akidah. Itu yang kita menjadi perhatian khusus harusnya bagi sahabat-sahabat yang konsentrasi kepada iman dan takwa kita. Jadi yang disasar itu juga generasi milenial gitu ya, betul. Untuk konsep saat ini. Iya, betul. Nah nanti terus pada perkembangan selanjutnya kan ternyata juga tanah tadi dihabiskan gitu ya. Betul. Nah ini gimana? Kok bisa gitu tanah sampai dijual gitu kan? Saya kan padahal harusnya kan tidak boleh itu karena tanah pribumi itu ya bagusnya dikelola ya dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Nah bisa diceritakan prosentasi keberhasilan mereka membeli tanah di sini gitu untuk ajang kristenisasi atau dan program-program apa saja yang sudah dijalankan di tanah-tanah yang sudah dijual dimiliki oleh mereka. Baik, beberapa bulan yang lalu ada yayasan juga dari Yayasan Kristen di daerah Gandatapa itu akan membantu secara luar biasa, baik pembangunan desa itu, pembangunan sosial yang saat ini pada saat awal memang tidak ada sentuhan dari kristenisasi kelihatannya. Hanya kegiatan-kegiatan sosial, ada beasiswa, ada bantuan sembako dan pendidikan. Mereka akan mengadopsi anak-anak yatim, bahkan yang bukan yatim, asal mereka mau akan diadopsi, akan disekolahkan di sekolah-sekolah Kristen. Sehingga masyarakat yang masih abangan itu sangat tertarik. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu tokoh-tokoh di Kecamatan Sumbang, wabil khusus di daerah Gandatapa itu menolak dengan tegas. Yang sudah sempat warga masyarakat mendukung. Alhamdulillah bisa tersadarkan dengan baik. Namun di tempat-tempat lain saya masih khawatir karena memang yang mereka tawarkan itu bantuan yang dananya mungkin sangat besar dan jumlahnya juga akan terus-menerus bertambah dan di bidang pendidikan lebih banyak. Di bidang garapan pendidikan. Sehingga banyak sekali takutnya ada anak-anak kita, generasi-generasi kita akan sekolah di sekolah Yayasan Kristen. Dan itu yang disasar di Kabupaten Banyumas. Itu dalam bentuk pemberian beasiswa ya? Penuh. Baik. Nah ini bisa diceritakan nggak pendekatan? Proses pendekatan tuh kalau saya pikir tidak semudah itu kan untuk beli tanah, nawari beasiswa ke masyarakat muslim itu kan tidak segampang itu. Betul. Kira-kira bagaimana mereka memulai mendekati masyarakat? Tanah sampai dijual tadi hektaran tadi. Betul. Ya atau pemberian beasiswa sendiri itu bagaimana cara mereka trik mendekati masyarakatnya itu? Misionaris begitu pinternya dalam pendekatan kepada warga masyarakat. Mereka begitu sabarnya, begitu perhatiannya kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Dalam hal kesehatan, mereka memberikan layanan kesehatan yang luar biasa. Saya kasih contoh, di daerah Kaliori sudah ada ambulan yang mengantarkan makanan ke Jompo, ke rumah-rumah penduduk. Mereka menjemput untuk berobat ke Yayasan Kristen. Itu layanan kesehatan yang luar biasa yang belum disentuh banyak oleh teman-teman muslim kita. Dan mereka sasar daerah-daerah yang terpencil.
itu pendekatannya Pak, sehingga mereka masyarakat akan sangat tertarik dengan program-program kemanusiaan yang dibungkus dengan program kemanusiaan itu, sehingga mereka seolah-olah mengabaikan bahwa akan ada pendangkalan akidah yang secara pelan-pelan dan halus yang dilakukan oleh misionaris itu. Gitu. Itu pendekatannya. Ya, itu. Ambulan itu milik siapa sebetulnya? Ya, ambulan milik Yayasan Kristen. Yayasan Kristen. Iya. Jadi mereka sampai datang ke Jompo, Datang ke masyarakat rumah-rumah, bagi betul. nasi gitu Betul. ya, sampai seperti itu. Ada jatah makanan, ada bubur, bubur untuk khusus anak-anak, ada bubur untuk orang-orang yang udah jompo. Itu sudah berapa lama itu tren ambulan Ini, bagi-bagi? Iya, saya mendengar itu sudah 1 tahunan ini. Iya, 1 Ya, tahunan di ya. daerah kristenisasi di Kalibakosan. Kali-bagi. Ya. Jadi sudah. Belum ada posyandu. Oh, ada juga. Ada posyandu itu. Dan di daerah tersebut juga setiap hari Ahad itu Iya. diundang di lingkungan gereja, Iya. di halaman untuk senam bersama. Gitu. Habis senam nanti makan, ada door prize juga. Sehingga masyarakat yang sudah terbiasa ke situ sangat familiar dengan gereja. Dan lambat laun saya yakin akidah pun akan terkikis jauh. Lambat laun ya. Iya. Baik, menarik. Nah, nanti saya akan langsung bergirir ke Pak Agustinus. Nah, ini dengan konsep rumahnya Singgah Mu'alaf itu berangkat dari ini kan sebetulnya. Bisa diceritakan gitu. Kenapa muncul ide ini ya, dan saat ini seperti apa prosesnya begitu. Dan nanti mudah-mudahan ya para pemirsa, kemudian Bapak Ibu, Agnia, donatur ya dan sebagainya bisa memberikan ini ya support ya. Lebih-lebih kita mewakili dari Mu'alaf Center Basnas ini, mudah-mudahan juga DIY ini bisa memberikan tawaran ya, solusi bagi perkembangan terkait gerakan Amin. kristenisasi yang ada di Banjarsari Banyumas ini begitu ya. Bisa dikisahkan Pak Agustinus, bisa disapa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada pemirsa Arimatea TV yang dirahmati Allah, terlebih kepada Basnas Bina Mu'alaf yang dipelopori oleh Ustaz Yayat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fajar tadi, kami berangkat dari situ, kemudian berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan umat yang sudah kadung ke sana, dan kemudian ada beberapa umat yang sudah kembali, belum ada penanganan dan belum ada wadah, sehingga kami punya ide untuk mendirikan rumah singgah penampungan mu'alaf dan du'afa. Berangkat dari situ, alhamdulillah dari keluarga besar Pak Kodrat, Haji Kodrat, ini menambah wakafnya. Tadinya sudah wakaf tanah untuk masjid yang dikelola oleh PCM Sumbang. Kemudian menambahkan wakafnya 300 meter untuk pembangunan itu. Berangkat dari situlah maka kami bersama-sama dengan Bina Mu'alaf Banyumas, PCM Sumbang, kemudian saya dari Arimatea, untuk bersinergi bagaimana menyelamatkan ini dengan konsep satu, kita menyiapkan tempat tinggal bagi mu'alaf yang berkeluarga, yang diusir oleh keluarganya. Kan kita mengalami ya beberapa kali di Jogja, di Bali, di mana-mana itu ada yang sampai rumahnya dibakar dan sebagainya, tidak punya tempat tinggal. Sehingga kita ada menyiapkan 2 pintu, insya Allah ada kamar tidur, ada dapur, dan ada ruang tamu untuk mu'alaf itu. Kemudian kita juga menyiapkan untuk du'afa, karena banyak juga kenapa mereka masuk kepada kekafiran atau pindah agama, tidak terlepas dari kehidupan mereka yang tidak mapan. Berangkat dari situ, nah apakah cukup sampai di situ ditampung kemudian disediakan tempat tinggal? Tidak. Kita punya konsep juga untuk pendidikannya. Jadi pendidikan mu'alaf. Kenapa banyak mu'alaf yang sudah masuk kemudian keluar lagi? Karena tidak ada pendidikan lanjutan, tidak ada perhatian.
kebanyakan kalau di Nasrani, begitu orang datang jadi warga Nasrani baru, itu disambut seperti pengantin, ibaratnya seperti itu. Kemudian dibina terus selama lebih kurang 3 tahun, baik secara finance, orang kaya pun masih dikasih finance, karena itu katanya tanda persaudaraan kalau di gereja. Nah, kita akan mencoba ke arah itu. Mungkin secara finance kita memang tidak, tapi secara solusi kita sudah lakukan di Banyumas ini terhadap pendeta Hendi, pendeta Hendi, magister teologi. Tapi karena dia sendiri sebenarnya tidak fokus, sehingga ya dia sendiri yang mengalami kesulitan dan sekarang hilang ya bagaimana. Nah, saya bersyukur sekali karena di sini ada tokoh dengan legowonya beliau ini, saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Wes dibangun di sini. Paling tidak kita sudah punya solusi, teman-teman sudah bergerak dari BCM, dari Bina Mualaf, dari Mafia juga sudah bergerak. Nah sekarang wujudnya sudah seperti di belakang ini kita lihat, sudah sekitar 20% dari nilai yang, karena nanti kan 2 lantai yang akan kita garap. Insya Allah di situ nanti akan ada tempat pelatihan, baik pelatihan untuk ekonomi, pelatihan untuk rohaninya, juga pelatihan untuk karakter, building karakter. Karena tanpa dibangun karakter Muslim yang baik itu sia-sia. Sudah masuk Islam pun nanti mereka ragu-ragu kemudian kembali lagi. Karena di Banyumas ini banyak sekali kecolongan-kecolongan. Aku dari penginjil masuk sekarang hilang. Cewek ya. Dari Cilacap. Kabur. Sudah luar biasa Aisyah membantu mereka kontrak rumah, kehidupan dan sebagainya. Ternyata dia masih dapat honor, Pak. Oh gitu. Masih dapat honor dari Rumah Sakit Immanuel. Oh, iya. Ya ini yang kadang kita kecolongan karena pertama kita mungkin tidak sampai hati menanyakan sampai detail tentang identitas pribadi orang itu. Yang kedua, kita terlalu percaya dan terlalu bangga dengan teman-teman yang sudah masuk Islam. Sehingga lupa bahwa kita itu karena punya kewajiban untuk membina dan sedetail-detailnya. Yang wanita melarikan diri itu namanya yang jelas konsep besar yang diinginkan ke depan itu seperti itu, bukan hanya sebatas berdiri rumah singgah membantu, tapi di dalamnya juga ada proses pembinaan supaya bisa membina lebih baik dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini. Baik, saya ingin kembali lagi ke Bapak selaku muwakif ini ya. Nah ini kan belum selesai nih Bapak, saya lihat ya. Nah kira-kira bisa nggak Bapak nyampaikan harapan Bapak gitu ya terkait pembangunan rumah singgah mu'alaf ini yang nanti akan dipakai untuk ngapal Quran ya, kemudian memberdayakan anak-anak yatim dan duafa gitu, bisa disampaikan mungkin Bapak, silahkan ke pemirsa harapan Bapak gitu. Ya, harapan kita sebagai sama-sama umat Islam, marilah kita sama-sama lah memikirkan bersama bahwa rumah mu'alaf ini kita selesaikan bagaimana juga ke depan anak-anak dan cucu kita nanti akan lebih baik dan akan mendapat suatu keteguhan dalam iman. Ya mudah-mudahan saja kita bersama-sama memikirkan lah, mudah-mudahan ini diselesaikan seperti tadi kita ke depan itu untuk anak cucu kita lah, agar nantinya dia bagaimana itu taat kepada rukun Islam. Baik, itu harapan Bapak ya. Alhamdulillah sudah disampaikan. Baik Ustaz, itu kan sebagai penggerak nih, roda penggerak di sini dengan teman-teman.
mungkin bisa diceritakan apa namanya tanggapi terkait harapan Ustadz sendiri ya. Kita ada apa namanya dengan kita mewakili mualaf Center Basnas ini, mungkin bisa disampaikan harapan Ustadz dengan program yang ada ini atau yang sudah berjalan selama ini, kira-kira mau bisa diapakan gitu, bersinergi. Silakan Ustadz. Baik, kepada pemirsa Arimatea TV, Ya. saya mewakili panitia dari Ibu Hajah Utay Anitari, Sarjana Ekonomi, dan Pak Solihin Salam, SPDI MA, yang hari ini kebetulan lagi ada kegiatan Baksos di Cilacap, tidak bisa hadir di sini, di forum ini. Saya mengajak dan memberikan kabar gembira kepada ahmiyah, para donatur di seluruh Indonesia, dimanapun Bapak Ibu berada, bahwa di Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sedang ada pembangunan rumah singgah mualaf yang hari ini baru sekitar 20-25%. Masih ada 70-80% lagi dana yang perlu dibutuhkan oleh panitia pembangunan, sehingga dan sudah sekian bulan berhenti karena memang pandemi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan para ahmiyah, calon ahmiyah yang mempunyai rezeki lebih, silakan untuk berdonasi, memberikan wakaf terbaik sebagai tabungan akhirat untuk pembangunan rumah singgah mualaf, rumah tahfidz dan rumah yatim yang ada di Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Begitu kira-kira. Baik, pemirsa, tadi sudah disampaikan, baik beliau mewakili Ustadz Fajar selaku penggerak dan pengkantor dari gerakan kristenisasi dan penggagas rumah singgah mualaf yang ada di Banyumas, Purwokerto, ya, Banjarsari ini. Kita tadi sudah mendengar dan menyaksikan langsung terkait bagaimana gerakan kristenisasi yang ada di sini begitu sangat masif. Bahkan tadi dijelaskan tanah yang meskinya kedepannya ya dimiliki, ya kemudian dimanfaatkan oleh anak cucunya, tapi saat ini justru malah diambil alih, dimiliki oleh mereka asing, ya, asing dan lain sebagainya. Ini tentu berbahaya bagi kita semuanya, sehingga mari kita bersinergi yang melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Lebih-lebih kita sudah dihadapkan dengan realitas, ya, yang dihadapi oleh umat saat ini, ya. Salah satunya adalah terkait gerakan kristenisasi yang begitu masif di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita berbicara gerakan kristenisasi yang ada di Banyumas aja sudah seperti ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang gerakan kristenisasi yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kami berharap kepada para agnia tadi, bagaimana yang disampaikan oleh pembicara kita hari ini, untuk menyedekahkan hartanya, ya, bagian daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wa hidayah, dan kami mengucapkan terima kasih semuanya pada bapak-bapak yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.